Mari Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang di surga, Bapa yang memelihara kami, sehingga kami ada dan berada pada pagi hari ini Tuhan. Kami menyapa Engkau dengan penuh cinta dan kasih, dan kami bersyukur kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini sebelum kami banyak melakukan aktivitas, kami datang menghampiri Engkau, kami menaikkan pujian, dan kami mau membaca firman Tuhan, merenungkannya. Berbicaralah kepada kami ya Allah, kami ingin sekali bahwa firman-Mu ini menguatkan kami, menuntun kami di dalam perjalanan hidup kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga, terima kasih. Kami alaskan doa ini, di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, pada pagi hari ini saya mau mengajak kita, menyapa kita dari kebenaran firman Tuhan dengan tema Gunung Harapanku, ya, Gunung Harapan kita. Saudara yang kasih Tuhan, kalau berbicara tentang gunung atau naik gunung, saudara, pernahkah Anda memiliki pengalaman mendaki gunung? Apa sih yang sebenarnya yang diharapkan dari setiap para pendaki pada waktu mereka hendak mendaki gunung? Dengan pengalaman yang pernah saya alami adalah bahwa seorang pendaki akan sangat berharap bahwa dia bisa tiba di puncak gunung dengan selamat dan menikmati keindahan ciptaan Tuhan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, jikalau punya kesempatan untuk itu, sungguh luar biasa di dalam perjalanan mendaki gunung. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, 4 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2017, sebuah media online menyampaikan berita yang sebenarnya hal ini juga mengejutkan, khususnya di daerah Antartika Inggris. Bahwa surat kabar demikian mengatakan bahwa di Antartika Inggris yang memiliki puncak gunung tertinggi yang baru, ya, memiliki puncak gunung tertinggi baru. Gunung ini bernama Gunung Hope, ya, atau Gunung Harapan. Dengan puncak ketinggiannya adalah 3.239 meter di atas permukaan laut. Hope bukanlah gunung baru Bapak Ibu. Namun pengukuran ulang yang dilakukan oleh British Antarctic Survey (BAS) menggunakan teknologi satelit ternyata lebih akurat dan memperbaharui pengukuran sebelumnya. Dalam ekspedisi British Graham Land di tahun 1936 yang menggunakan teknik pengukuran sederhana, Gunung Hope disebut memiliki puncak setinggi 2.860 meter di atas permukaan laut. Angka itu berada di bawah puncak Gunung Jackson yang memiliki ketinggian 3.180 meter di atas permukaan laut. Dengan pengukuran baru yang dilakukan oleh British Antarctic Survey, maka Gunung Hope menggeser status Gunung Jackson sebagai gunung tertinggi di Antartika Inggris. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, sepertinya di dunia ini hal apapun bisa mengalami perubahan. Apakah itu disebabkan oleh faktor alam? Atau itu bisa jadi disebabkan oleh kesalahan manusia dalam mengukurnya. Tapi saya mengatakan kepada kita, bersyukurlah kita kepada Tuhan bahwa Gunung Harapan atau Gunung Hope yang ada di Antartika Inggris bukan menjadi sumber pengharapan bagi umat manusia. Bukan menjadi sumber pengharapan bagi seluruh manusia di dunia ini seperti namanya. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Allah sendiri yang berkata kepada orang yang Dia kasihi. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-22 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan kepada kita Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku tanduk keselamatanku. Kota bentengku, tempat pelarianku. Juru selamatku, Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, sesungguhnya Allah mau mengajarkan kita satu hal yang penting dalam hidup ini. Yang pertama adalah Tuhan mau mengajarkan kepada kita
bahwa Tuhan Yesus adalah harapan yang sejati. Ya, Tuhan Yesus adalah harapan yang sejati. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kadangkala manusia itu akan sungguh-sungguh sadar akan kesalahannya ketika dia mengalami hal yang buruk oleh karena keputusan yang buruk. Akan tetapi akan lebih indah dan menyenangkan dalam hidup kita apabila kita jauh lebih peka dan berespon tepat dan cepat ketika Roh Kudus sudah menggiring kita pada keputusan yang sebenar-benarnya. Dari pengalaman Daud yang diceritakan dalam 2 Samuel pasal 22 ini, yang dimana Daud mengalami sungguh-sungguh pertolongan Tuhan. Ketika telah gagal harapan dari orang-orang yang terdekat dengan Daud. Oleh karena keberhasilan dan kehebatan Daud, dan bahkan oleh karena gagah beraninya Daud berhasil mengalahkan Goliat. Ternyata prestasi itu membuat Daud menjadi jauh lebih dikenal. Semua orang mengenal Daud, semua orang mengeluh-elukan Daud, semua orang mengagumi Daud. Sehingga hati Raja Saul menjadi sangat iri. Saul mempunyai keinginan untuk membunuh Daud. Serangkaian rencana jahat pun dibuat oleh Saul. Dimulai dari melemparkan tombak kepada Daud yang hampir mengarah kepada dia. Lalu dia membuat satu rencana-rencana yang lain. Tetapi dari bagian firman Tuhan diceritakan bahwa tidak ada satupun daripada rencana Saul itu yang berhasil. Bahkan satu kali Saul memburu Daud sampai ke En-Gedi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, perjalanan hidup Daud bagaikan berjalan di tepi jurang. Bila Daud tidak memiliki pengharapan, barangkali Daud menjatuhkan dirinya ke jurang kehancuran. Barangkali kalau Daud tidak punya pengharapan, dia akan menjatuhkan dirinya dalam kematian. Pengharapan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan sesungguhnya menjadi hal yang penting di dalam kehidupan kita. Bahwa pengharapan adalah kekuatan yang ajaib bersumber dari Allah. Tanpa pengharapan tidak ada masa depan yang cerah. Tidak ada keceriaan. Harapan membuka kesempatan untuk sebuah perubahan. Pengharapan juga sebagai kendali yang menahan diri kita untuk tidak berbuat yang buruk, untuk tidak melakukan satu perbuatan yang jahat. Itulah mengapa Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di dalam kehidupan kita, ketika kita berelasi dengan orang lain, manusia dengan sesamanya rentan memberikan harapan palsu. Kalau orang muda berkata PHP, ya, pemberi harapan palsu. Tapi Allah kita adalah pemberi harapan sejati, PHS kepada umatnya. Sampai hari ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di zaman ini, sesungguhnya saya mau katakan kepada kita, jadilah perpanjangan kasih Allah, pemberi harapan sejati. Sampaikan tentang Kristus pemberi harapan sejati. Di dalam cinta Allah itu sendiri. Karena Yesus adalah harapan sejati. Jikalau Daud bisa kuat menghadapi musuhnya, jikalau Daud bisa lepas dari cengkraman siasat Saul yang hendak membunuh dia, kita pun bisa mengalami pertolongan dari Tuhan kita. Tuhan kita yang sama, yaitu Yesus Kristus. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di dalam hidup ini, taruhlah pengharapan kita kepada Tuhan. Di tengah dunia yang terus mengalami perubahan. Apakah oleh karena alam ini yang berubah, atau karena kesalahan manusia, human error. Tetapi saya mengatakan kepada kita, firman Tuhan mengajarkan kita, taruhlah kepada Allah kita, Yesus Kristus, sebagai tempat pengharapan kita. Hari ini, di zaman ini, bahkan di tahun ini secara khusus, banyak orang-orang yang membutuhkan mendapatkan berita harapan yang pasti, harapan yang sejati. Jadilah menjadi jembatan atau perpanjangan kasih Allah. Sampaikan di dalam Kristus ada harapan yang sejati. Yang kedua Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca ini,
maka kita menjumpai satu kebenaran yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus juru selamatku. Tuhan Yesus juru selamatku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap manusia di dunia ini bebas untuk berpendapat sesuai dengan keyakinannya. Semakin manusia menyadari bahwa dirinya sebagai makhluk yang berpendirian berpikir, makhluk yang berpendirian berkehendak, dan juga berpendirian dalam perasaan, semakin manusia makin berulah dengan perbuatannya, dengan perkataannya yang jauh dari kebenaran Allah. Semakin manusia itu menggunakan kehebatannya sebagai manusia, lalu dia mengabaikan kekuatan Tuhan sebagai penciptanya. Atau semakin manusia itu mengagungkan kehebatannya, kepintarannya sebagai manusia, lalu dia mengabaikan kekuatan Tuhan sebagai penciptanya. Inilah menunjukkan bahwa pikiran manusia, perasaan manusia, bahkan kehendak manusia itu sudah terkontaminasi oleh dosa. Manusia itu semakin menjauh memikirkan Allah, karena menganggap bahwa dirinya menjadi penyelamat untuk dirinya. Apakah untuk hari ini, apakah untuk hari esok, apakah untuk hari lusa, atau bahkan dia menjadi penyelamat atas dirinya sendiri dari maut. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saat ini setiap orang bisa saja mengakui siapa juru selamatnya. Apakah dirinya sendiri, apakah temannya sendiri, apakah orang tuanya, ataukah kerabatnya, bahkan agamanya sendiri, bahkan keyakinan dia sendiri. Saudara, saya mau katakan bahwa akan ada waktunya, bahwa semua itu akan diuji kekuatannya. Semua itu akan diuji kuasanya. Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya mau mengatakan kepada kita bahwa satu-satunya penyelamat, juru selamat, satu-satunya Nabi Allah yang pernah mengklaim, mengakui dirinya sebagai juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 berkata demikian. Yesus berkata kepada muridnya, Yesus berkata kepada saudara-saudara dan saya dan setiap manusia dari zaman ke zaman, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Firman Tuhan ini disampaikan oleh Yesus. Dia adalah Allah. Yesus adalah anak Allah. Yesus datang dari surga, berkata-kata tentang surga, dan memberitahukan bahwa surga adalah milik mereka yang datang kepada Allah Bapa melalui Yesus Kristus, melalui dengan percaya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pagi ini saya menyapa saudara, jika perkara rohani, jika perkara supranatural, Yesus menjamin keselamatan seseorang itu masuk surga. Apakah sulit bagi Tuhan untuk menangani masalah manusia di dalam dunia ini yang sifatnya adalah fana? Apakah sulit bagi Tuhan untuk menangani masalah kita? Apakah sulit bagi Tuhan untuk mengerti pikiran kita? Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Tidak ada Bapak Ibu. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Barangkali kita yang sulit memahami peristiwa-peristiwa yang ada. Barangkali kita juga sulit untuk menangkap maksud Tuhan di balik semua peristiwa yang ada. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, karena itu, jikalau kita mengenal siapa Yesus itu, siapa Kristus itu, apa yang dia perbuat, bahkan sesungguhnya sebelum dia berbuat, dia seringkali berkata-kata terlebih dahulu, menyampaikan firman-Nya terlebih dahulu. Karena itu pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, berbicara siapakah menjadi gunung harapan kita. Biarlah kita jadikan Yesus Kristus bukan hanya menjadi gunung harapan kita, tetapi kita menyatakan bahwa di dalam diri kita Yesus sebagai penyelamat diri kita. Jadikan Yesus sebagai penyelamat
atas masalah kita di bumi ini. Demikian juga harapan kita di surga bersama dengan Dia. Saudara, sekali saya katakan, jadikan Yesus sebagai penyelamat atas masalah kita di bumi ini. Tapi juga Dia adalah penyelamat kita, harapan kita. Sehingga kita bisa ada di surga bersama dengan Dia, Allah kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini sungguh mau mengajarkan kita hal yang penting. Selama hidup masih ada harapan. Setelah mati tidak ada lagi. Tapi harapan itu mesti diraih. Harapan di dalam Yesus Kristus. Terimalah Yesus sebagai Tuhanmu. Biarlah kiranya setiap pagi kita menghirup udara, kita melihat segala sesuatunya alam semesta ini, orang-orang terkasih di sebelah kiri kanan kita, itu menandakan masih ada harapan. Setelah kita meninggal, tidak ada lagi. Selama kita hidup, mari tetapkan dalam hidupmu bahwa Yesus Kristuslah menjadi tempat harapan kita dan juru selamat hidupmu. Amin.